Buat teman-teman sekalian, insya Allah pagi ini kita akan bagi-bagi rezeki. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Oke, langsung saksikan aja teman-teman sekalian. Oke teman-teman, insya Allah di sini kita akan bagi-bagi rezeki. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kita. Oke. Loh, kan tulisannya subscribe, tapi kita ngomongnya subrek. Jangan lupa subrek channel kami, subrek. Subscribe itu SUBRICE, subscribe. Nah iya, subscribe, tapi kita ngomongnya subrek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ilmu? Begitu banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang membahas tentang keutamaan ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menginginkan dunia, maka hendaknya dia berilmu. Ketika seseorang menginginkan akhiratnya, maka hendaknya dia berilmu. Ketika seseorang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu. Selaras dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man arada ma'an fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka diwajibkan atasnya untuk berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhiratnya, maka diwajibkan atasnya untuk berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhiratnya, maka diwajibkan baginya untuk berilmu. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah jendela dunia. Ilmu adalah lentera qalbu. Ilmu adalah pengetahuan. Dengan ilmu engkau bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang bisa membangun gedung yang tinggi jika dia tidak berilmu? Bagaimana seseorang bisa membangun rumah yang mewah jika dia tidak berilmu? Bagaimana seseorang bisa membangun jembatan yang panjang jika dia tidak berilmu? Bagaimana seseorang bisa membangun benteng yang kokoh jika dia tidak berilmu? Maka di dunia saja kita dituntut untuk berilmu ketika kita memang berkecimpung di dalamnya. Tapi wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah kehidupan yang semu. Kehidupan yang sebentar saja, sementara saja. Ketika kita alim dengan masalah duniawi, urusan dunia, tapi akan tetapi kita jahil dalam urusan akhirat, maka itu sangat disayangkan wahai saudaraku. Maka hendaknya seorang muslim dia pintar di dalam masalah dunia dan pintar di dalam masalah akhiratnya. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kemudian wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin"? Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Ketika engkau menuntut ilmu wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala engkau akan dipermudahkan jalan menuju surga. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan dia jalan menuju surga. Fitrah seorang muslim ingin sekali dirinya masuk ke jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya masuk ke dalam jannatullah insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang belajar bahasa Arab, tauhid, fikih, sharaf, hadis, tafsir dan yang lainnya, maka
secara tidak langsung mereka ingin menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari seseorang itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia paham dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia paham dalam urusan agama. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.